Salam sejahtera untuk kita semua. Kita jumpa kembali melalui Renungan Harian edisi Sabtu 8 Agustus 2020. Bacaan kita hari ini dari Matius 16 ayat 1 sampai 4. Sebelumnya kita berdoa. Ya Allah, layakkan dan mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus untuk memahami firman-Mu pada hari ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Orang Farisi dan Saduki meminta tanda. Kemudian datanglah orang Farisi dan Saduki hendak mencoba Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata, hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata, hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Saudara-saudara yang kekasih dan diberkati Tuhan Yesus, hanya oleh iman. Saudara-saudara, untuk menyelesaikan suatu perkara dalam dunia peradilan, itu harus didukung oleh bukti atau fakta, baru bisa dipercaya atau diterima. Artinya, keabsahan suatu perkara apabila didukung oleh fakta yang menyertainya untuk bisa diterima secara sah oleh hukum. Orang Farisi dan orang Saduki bersatu untuk mencoba Yesus untuk membuat tanda dari sorga. Mereka meminta tanda karena mereka tidak percaya kepada Yesus. Sebenarnya mereka sudah mengikuti Tuhan Yesus sejak lama dan melihat tanda-tanda ajaib yang dilakukannya. Tetapi mereka membutahkan mata untuk percaya dan menerima Dia. Jadi dapat disimpulkan bahwa permintaan mereka bukanlah permintaan tulus, sebab walaupun tanda diberikan, mereka tetap tidak akan percaya karena paham yang sudah ada pada mereka tentang Mesias yang datang sebagai raja dalam kemegahan, bukan dalam kerendahan dan kemiskinan, dan tentang tidak adanya kebangkitan daging, sebagaimana paham kelompok orang Saduki. Oleh sebab itu, Yesus menjawab dengan keras bahwa mereka tahu membaca tanda-tanda alam, tetapi buta terhadap tanda-tanda zaman. Tuhan menyebut mereka sebagai angkatan yang jahat dan tidak setia. Maksudnya bahwa mereka menolak percaya walaupun tanda-tanda itu sudah menjelaskan. Tuhan Yesus berkata bahwa mereka hanya akan mendapatkan tanda Yunus sebagai lambang kematian dan kebangkitan Yesus. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih, hanya oleh iman kita dapat berkata bahwa Yesus adalah anak Allah yang telah lahir, mati tetapi bangkit pada hari yang ketiga. Kita percaya kepada Yesus sesuai dengan isi kitab suci
yang telah diberikan untuk kita. Karena iman kita tidak melihat, namun percaya kepadanya. Dalam Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Hanya oleh iman kita diselamatkan. Tuhan menuntun dan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami sungguh mengaminkan dan mengimani bahwa kami diselamatkan hanya karena iman kepada Yesus Kristus, Tuhan yang telah datang untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan dosa melalui kematian dan kebangkitannya. Roh Kudus kiranya menolong kami untuk terus menghayati dan melakukan firman-Mu. Berkatilah kehidupan kami hari ini Tuhan. Kami senantiasa membawa hidup dan kehidupan kami hanya dalam tuntunan penyertaan dan pemeliharaan. Berkati segenap jemaat Tuhan di Jemaat Rama dalam aktivitas dan keberadaan masing-masing. Engkaulah kekuatan dan penolong kami. Berkati jemaat dalam pekerjaannya, berkati yang masih sedang berjuang mencari pekerjaan, berkati jemaat yang sedang berjuang dalam pendidikan. Juga kami terus mohonkan kasih pertolongan Tuhan, kesembuhan untuk jemaat yang sakit. Juga Tuhan kuatkan, hiburkan jemaat yang berduka. Dan Tuhan terus memberkati jemaat yang boleh menyatakan rasa syukur, terima kasih untuk segala kebaikan dan berkat Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon tuntunan dan penyertaan-Mu dalam menjalani hari-hari kehidupan, khususnya di akhir pekan ini. Juga dalam persiapan-persiapan untuk ibadah hari Minggu. Tuhan memberkati semua yang akan terlibat. Kami juga terus berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati, dan kami berdoa kiranya kasih dan pertolongan Tuhan terus dinyatakan. Upaya pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona sungguh-sungguh boleh berhasil. Kami sungguh rindu untuk menikmati persekutuan sebagaimana kehidupan di masa normal. Ya Tuhan, ini kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Kasihani kami Tuhan. Kami selalu berdoa di dalam kasih pengampunan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati tetapi juga bangkit sebagai jaminan dan kepastian akan kehidupan dan keselamatan kami. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat berakhir pekan. Tuhan memberkati kita semua.